Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan selanjutnya dari Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Kemudian dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11 dan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 21. Kita siapkan pada Alkitab kita masing-masing. Dan mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami memuliakan Engkau di sore hari ini. Oleh karena rahmat dan tuntunan-Mu, pemeliharaanmu luar biasa menuntun hidup kami. Kami ada di hari terakhir tahun 2025. Kami percaya itu karena hentaran-Mu. Ya Tuhan, kami membawa pengharapan kami. Sekiranya Engkau memperkenankan kami memasuki tahun baru yang sudah di ambang pintu. Perlengkapi kami dengan firman-Mu, agar mengakhiri tahun 2025 ini dan juga memasuki tahun baru 2026. Kami terus percaya bahwa Tuhan berkuasa dan berotoritas penuh atas hidup ini. Apapun yang kami hadapi di tahun karunia-Mu tahun 2026, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu beri hikmat melalui firman-Mu yang akan kami baca renungkan. Biarlah memperlengkapi hidup kami untuk menyambut tahun baru dan juga dalam mengakhiri perjalanan di tahun 2025 ini. Hamba-hamba-Mu telah berdiri untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan, karuniakan kuasa-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dan firman-Mu ini berkuasa menuntun setiap kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengar Engkau di dalam Kristus firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita saat ini terambil dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan, ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikian sabda Tuhan. Pembacaan selanjutnya dari kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan
bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat berdiri. Berita Injil yang dibentangkan kepada kita saat ini dari Lukas 2 ayat 15 sampai 21. Firman Tuhan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah berita Injil. Amin. Firman Tuhan, kure semangat bang. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, kita tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir di tahun 2025. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan melalui bacaan-bacaan firman Tuhan tadi. Kita akan merenungkan dalam tema memuji kebesaran Tuhan. Memuji kebesaran Tuhan 3, 6, 5 hari boleh kita jalani. Dan tentu itulah kebesaran Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, di malam ini saya mengajak kita masing-masing untuk mengambil waktu sejenak membayangkan memegang sebuah buku yang kita beri judul Perjalananku di tahun 2025. Tentu buku itu tebal. Malam ini kita sedang memegang lembar terakhir, halaman ke-365. Dan kalau kita balik kilas, menelusuri lembar-lembar yang telah kita lalui,
Saya yakin banyak di antara kita yang menulis, ada air mata, ada catatan tentang tawa yang pecah, dan mungkin ada banyak rencana yang terpaksa kita hapus. Sebelum kita menutup tahun 2025 ini, dan besok kita akan membuka buku baru, ada satu pertanyaan penting yang sangat besar yang harus kita jawab. Bahwa siapa yang memegang pena atas hidup kita selama tahun 2025 yang hampir kita lalui. Mazmur 8 merupakan kesaksian Daud yang adalah bacaan utama kita hari ini. Dalam Mazmur 8 Daud menuliskan Mazmur 8 ini ditulis bukan dalam suasana kebahagiaan, bukan dalam suasana ketika ia merasa hebat, melainkan Mazmur 8 ini ditulis saat menyadari betapa kecilnya dia, betapa kecilnya manusia di hadapan kemegahan alam semesta. Mungkin menjadi pembanding bagi kita masalah bencana alam yang melanda Aceh dan Sumatera baru-baru 1 bulan yang lalu. Tidak ada apa-apanya manusia dibanding dengan kuasa alam semesta. Ribuan manusia harus terkubur. Waktu saya masih kecil, Bapak Ibu, saya tidak percaya orang tua mengatakan dikabur utuh. Tapi setelah saya melihat bencana alam, oh ya paling disanga dikabur utuh tua piki mama ki. Nah saya itu loso bumbun ki. Jadi sangat dikabur utuh ta. Betapa menyakitkan. Pemazmur mengangkat betapa kecilnya kita manusia dibanding kuasa alam semesta. Tetapi harus kita ingat, dari semua ciptaan Allah di alam semesta ini, manusialah yang paling berharga di mata Tuhan. Kitalah manusia yang paling berharga di mata Tuhan. Nah karena itu menurut Daud, apapun yang dibicarakan dalam Mazmur 8 ini, baik itu bintang-bintang, bulan maupun manusia, itu menyatakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sangat mulia. Atau Allah kita itu sangat hebat dan maha besar. Kalau kita melihat ayat 4-5 bacaan kita, Mazmur 8. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ini ungkapan iman yang direnungkan oleh Daud. Ketika ia melihat ke langit di malam hari tentu, ia lalu berpikir, jika Tuhan bisa menciptakan galaksi, bintang-bintang dan bulan, begitu indah,
Maka manusia pun sangat indah karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita tahu persis Daud adalah seorang gembala dan ia tinggal di padang pada malam hari menggembalakan kawanan dombanya. Jadi kebiasaannya setiap malam itu memandang ke langit. Ketika ia membandingkan dirinya dengan bintang-bintang atau galaksi, maka ia melihat dia sangat kecil. Tetapi justru dalam perenungan itu Daud mau mengatakan, walau kita manusia lemah, walaupun kita manusia kecil, tetapi Tuhan yang telah memilih kita untuk menjadi ciptaan yang paling mulia. Kalau kita adalah ciptaan yang paling mulia, bagaimana kemuliaan itu kita nyatakan dalam perjalanan hidup ini? Pemazmur mengajak kita bahwa kita manusia telah dipilih oleh Allah, dimahkotai dengan rahmat dan kasih. Itu ayat 4 dan 5. Kalau kita lanjut membaca ayat 6 sampai 9. Di situ pengakuan pemazmur. Tuhan memberikan posisi yang sangat tinggi secara spiritual kepada manusia. Karena memang sejak awal manusia dihadirkan di alam semesta ini, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu yang harus kita tahu. Kita harus tahu diri dengan ciptaan Allah yang lain. Kita tidak seperti binatang, tetapi kita sangat mulia. Dan kemuliaan ini yang harus kita nyatakan setiap tindakan hidup. Mulia syarakat itu tindakan tah. Nah, karena itu kalau kita hubungkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Di situ uraian teologis Rasul Paulus kepada jemaat Filipi bahwa Allah yang begitu besar dapat menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus yang rela mengosongkan diri menjadi manusia. Allah yang ada di tempat tinggi dan maha mulia, dia rela datang di tengah-tengah kehidupan manusia, mengambil rupa seperti kita, tetapi ia tidak berdosa. Untuk apa? Untuk mengasihi kita, untuk membawa kita kepada kehendaknya. Kalau Allah berkenan untuk mengantar kita kepada kehendaknya, apa yang harus kita lakukan? Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 21. Tuntas para gembala, orang yang terpinggirkan, ketika mendengar berita sukacita dari Allah tentang kelahiran bayi Yesus, mereka tidak tinggal diam, tetapi segera mengambil peran untuk pergi melihat, mencocokkan apa yang didengar dengan kenyataan. Banyak kali kita manusia, kita tidak pernah mencocokkan apa yang dikatakan orang dengan fakta hidup seseorang. Yang nama mami mau tulelian natau tasanga mau tokumua, melobang mau tetau yate, belum tentu. Hati-hati dengan manisnya kata di hadapan kita. Karena
itu tindakan para gembala ketika sudah mendengar berita. Mereka, mari kita pergi, mengajak satu dengan yang lain untuk pergi, melihat apakah yang telah didengar itu cocok dengan kenyataan. Ternyata sama. Bayi Yesus disaksikan oleh para gembala adalah bukti kebesaran Tuhan yang hadir, kebesaran Tuhan. Kita aminkan firman Tuhan ini dalam saat teduh. Saudara-saudara, lihatlah ke belakang. Ada anugerah di setiap air mata. Lihatlah ke depan. Ada janji di setiap langkah. Tuhan tidak pernah menjanjikan tahun yang tanpa badai, tetapi Ia menjanjikan penyertaan yang tak pernah lalai. Karena itu, teruslah memuji kebesarannya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri dan kita akan menyatakan pengakuan iman kita dalam bentuk nyanyian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita melalui pundi, dan kita dituntut oleh firman Tuhan dari Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Mengiringi persembahan kita, kita menyanyikan bahwa persembahan-Mu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah
Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Di dalam ibadah tutup tahun malam hari ini ya Tuhan, kami sungguh dibekali oleh firman-Mu yang telah kami terima, bahwasanya dalam perjalanan waktu 365 hari telah kami jalani, ada banyak suka duka kami lalui, tetapi firman-Mu boleh membekali kembali kami hari ini, pada malam hari ini, bahwa ada awal dan akhir. Dalam nama Yesus selalu ada pengharapan. Karena itu kami bersyukur untuk perjalanan waktu yang Tuhan telah anugerahkan di tahun 2025. Kami telah lalui. Dan malam hari ini kami mempersiapkan diri untuk memasuki tahun karunia-Mu, tahun 2026. Biarlah firman-Mu yang telah kami terima mengajak kami untuk terus memuji kebesaran-Mu dalam hidup ini. Bahwa kami boleh melalui berbagai keadaan hidup karena kuasa dan pengasihan-Mu. Seperti itu jugalah waktu ke depan. Tuhan, kami mohon Engkau pelihara hidup kami di detik jam yang sementara kami hadapi. Biarlah kami boleh lalui dan hentaran-Mu boleh nyata. Kami boleh melangkahkan hidup ini di tahun baru, tahun karunia-Mu. Tuhan, di tengah-tengah persekutuan ini, kami semua yang hadir dalam ibadah, sehingga dalam kepenuhan semua itu boleh terjadi dan boleh menggembirakan kami sekalian. Berdoa untuk keluarga kami masing-masing, Tuhan berkati. Berdoa untuk pekerjaan kami, berdoa untuk anak cucu karunia-Mu, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang ada di tempat lain. Kasihanilah mereka. Dan saat ini Tuhan, kami membawa ungkapan syukur kami sebagai bagian dari cara kami memuji kebesaran-Mu. Persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya elok berkenan kepada-Mu untuk dipakai dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Beringkanaya, bahkan gereja Toraja. Berkat-Mu yang masih ada pada masing-masing kami, Tuhan kiranya juga memberkati, sehingga boleh kami pakai dalam menata hidup ini untuk terus berkenan kepada-Mu. Di tengah-tengah persekutuan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Sugianti Silpi dalam keadaan berduka oleh karena tadi sore kakak terkasih Tuhan panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga di Malang. Hiburkanlah Ibu Sugiarti Silpi. Dan Tuhan tuntun untuk rencana besok berangkat ke Malang. Disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa ibadah syukur tahun baru pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2026
besok dilaksanakan pada jam 9 pagi. Sekali lagi ibadah syukur tahun baru pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2026 dilaksanakan hanya satu kali, yaitu pada jam 9 pagi. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati ibadah pada saat ini dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui karyanya yang disempurnakan di dalam Kristus. Selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2026. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari firman Tuhan Lukas pasal 2 ayat 20 dalam terjemahan baru edisi 2. Firman Tuhan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan. Kembali untuk memuliakan Tuhan dalam kata dan perbuatan yang dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Roh Kudus kiranya membimbing saya. Arahkan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur selamat di tangan Yesus.